Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Miranda Chandra. Di sini saya dari kelas Biologi 2 angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Saya dari kelompok 1 dan pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Konsep Perkembangan dan Gametogenesis. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu perbedaan perkembangan dengan pertumbuhan. Perkembangan yaitu proses menuju tahap kedewasaan yang muncul secara alamiah, sedangkan pertumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran yang biasanya berhubungan dengan keadaan fisik. Selanjutnya, asal mula kehidupan. Asal mula kehidupan ini terdapat 3 teori. Teori yang pertama itu tentang teori penciptaan, teori yang kedua yaitu teori biogenesis, dan yang ketiga teori abiogenesis. Yang pertama, teori penciptaan. Menurut teori penciptaan, manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, teori abiogenesis. Menurut teori abiogenesis, makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang tak hidup secara spontan. Teori ini juga mengemukakan bahwa kehidupan itu berasal dari zat anorganik atau zat organik yang telah membusuk. Selanjutnya, menurut teori biogenesis. Menurut teori biogenesis ini berkebalikan dari teori abiogenesis. Menurut teori biogenesis, makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lainnya juga. Dan di teori biogenesis ini juga terdapat 3 percobaan. Percobaan yang pertama dari percobaan Francisco Redi, yang kedua percobaan Lazarus Spallanzani, dan yang ketiga percobaan Louis Pasteur. Yang pertama, percobaan Francisco Redi. Francisco Redi ini melakukan percobaan dengan menyiapkan 3 buah toples yang berisikan daging yang telah direbus. Toples tersebut masing-masing berbeda-beda, ada yang ditutup rapat, ada yang dibiarkan terbuka, dan ada yang hanya ditutup dengan kain kasa. Dari perbedaan tersebut muncullah kesimpulan, yaitu belatung akan timbul berasal dari telur-telur lalat yang hinggap. Artinya, toples yang dibiarkan terbuka akan lebih mudah dihinggapi oleh lalat dan belatung dibandingkan toples yang tidak dibiarkan terbuka atau yang ditutup rapat. Dan jika toples yang hanya ditutup dengan kain kasa itu awalnya tidak dihinggapi oleh belatung, tetapi lama-kelamaan belatung akan hinggap dan juga lalat akan hinggap ke dalam toples tersebut untuk mencari daging yang telah membusuk tadi. Selanjutnya, percobaan Lazarus Spallanzani. Menurut percobaan Lazarus Spallanzani ini, dia melakukan percobaan dengan menyiapkan 3 buah labu yang berisikan air kaldu masing-masing. Air kaldu tersebut dipanaskan dan ada yang tidak dipanaskan. Labu yang pertama, air kaldu itu dipanaskan lalu ditutup rapat. Kemudian labu yang kedua, air kaldu itu tidak dipanaskan tetapi ditutup rapat juga. Dan labu yang ketiga itu air kaldunya tidak dipanaskan tetapi ditutup rapat. Kesimpulannya, setelah beberapa hari ternyata timbul kehidupan pada tabung pertama dan kedua, sedangkan pada tabung ketiga yang tertutup rapat dan dipanaskan tidak terjadi kehidupan. Kehidupan di sini maksudnya apakah ada perubahan di dalam air tersebut atau tidak. Pada labu pertama, airnya tetap bening. Pada labu kedua dan ketiga berubah menjadi agak keruh dan menjadi keruh. Lazarus Spallanzani ini menjelaskan bahwa di dalam air kaldu sudah terdapat mikroorganisme yang berasal dari udara. Pada saat dipanaskan, mikroorganisme tersebut mati, sedangkan bila terbuka maka akan tercemar mikroorganisme dari udara. Sebaliknya, jika ditutup rapat akan terbebas dari mikroorganisme. Itulah mengapa pada air tersebut ada yang berubah menjadi keruh, ada yang menjadi agak keruh, dan ada yang tetap bening. Selanjutnya, percobaan Louis Pasteur. Percobaan Louis Pasteur ini juga menggunakan labu di dalamnya berisi air kaldu, tetapi dia hanya menyediakan 2 labu. Labu yang pertama itu air kaldunya dipanaskan lalu ditutup rapat menggunakan pipa es. Yang kedua, menggunakan tutup pipa es. Yang kedua itu labunya air kaldunya dipanaskan tetapi tidak ditutup rapat. Hasilnya, labu yang ditutup rapat ini warnanya tetap bening dan labu yang dibiarkan terbuka menjadi keruh. Kesimpulannya, kehidupan itu berasal dari kehidupan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori perkembangan. Teori perkembangan ini ada 4 teori. Yang pertama itu teori preformasi, yang kedua itu teori epigenesis, dan yang ketiga teori rekapitulasi, dan yang terakhir teori plasma germinal. Teori preformasi yaitu
teori yang mengemukakan bahwa makhluk hidup telah dibentuk secara lengkap dalam bentuk miniatur di dalam sel gamet. Dan hingga awal abad ke-19, orang-orang itu percaya bahwa sel telur mengandung bahan manusia yang tidak tampak yang disebut dengan homunculus. Selanjutnya, teori epigenesis. Menurut teori epigenesis, sel telur tidak mengandung homunculus. Dan menurut teori epigenesis ini juga, manusia itu tidak berasal dari sel telur, itu tidak mengandung bahan-bahan manusia yang tidak tampak atau disebut juga homunculus seperti yang pada preformasi tadi. Dan yang ketiga, teori rekapitulasi. Menurut teori rekapitulasi, teori ini menyimpulkan bahwa perkembangan individu itu berasal dari pengulangan atau duplikat dari perkembangan yang jenis lainnya juga, tetapi yang sejenis. Dan teori ini juga merupakan hasil penyempurnaan dari teori pendahulunya. Yang terakhir yaitu teori plasma germinal. Menurut teori plasma germinal, teori ini melibatkan berbagai fenomena biologi seperti penurunan sifat, perkembangan, regenerasi, dan evolusi yang berdasarkan seleksi alam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Francisca Damayanti. Today I'm going to continue presentation from my friends. I'm going to talk about gametogenesis. But before that, I will tell you that I will speak in two languages. The first one is English and the second one is Indonesia. Okay, let me start it. Talk about gametogenesis. Have you ever heard about gametogenesis? For your information, gametogenesis is the process or production of gametes. Gametes of male and females reproductive system are known as sperms and oocytes. Respectively, the corresponding process are called as spermatogenesis for males and oogenesis for females. You have to remember this. Spermatogenesis for males and oogenesis for females. That animal produce gamete directly through meiosis from diploid mother cells. Or we said it in spermatogonium for males and oogonium for females. In organ called gonads, where is the place to produce is in testes for males and ovaries for females. You have to remember this too. Testes for males and ovaries for females. And also in gametogenesis is using two types of cell division. They are mitosis and meiosis. There is the differences between mitosis and meiosis. Mitosis is a form of cell division that produces two daughter cells with the same genetic component as the parent cells. This process consists of 5 steps. They are prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. After that is occurring cytoplasm divides, or we call it cytokinesis. The process of cytokinesis is where the parent cells becomes two daughter cells with identical generic information. It seems generic information, right? You have to remember this. And the second phase is about meiosis. Meiosis is a form of cell division that produces haploid cells or gametes, which contain a single copy of each chromosome from diploid cells. The process takes meiosis 1 and meiosis 2. In the first meiosis, especially cell division reduces the cell from diploid to haploid. But in the second meiosis, cell division occurs and become 4 daughter cells. There is some steps of spermatogenesis. The first one is spermatocytesis. This process is when spermatogonia replicate by mitosis several times to form identical diploid cells. The second step is spermatocytogenesis. This process is when spermatogonia, the diploid stems cell in the tubulus, undergo mitosis division to produce diploid primary spermatocytes through a process known as spermatocytogenesis. During the first meiosis cycle, the primary spermatocytes duplicate their DNA and divide it into 2 secondary spermatocytes. And next, undergo a second meiosis division and become 4 spermatid
or we said it haploid again, through a process known as spermatidogenesis. And the last steps is about spermatogenesis is spermiogenesis. This process is changing spermatid into functional sperms. Okay, that's all about spermatogenesis. I will continue to oogenesis. Okay, I will continue to oogenesis process. Actually, in oogenesis is similar to sperm production. It starts from primordial foliages of ovaries transformed into oogonia, or we said it in mother cells, to produce diploid primary oocyte. The process is called as oocytogenesis. And then the primary oocyte enter meiosis division to form oocyte. The primary complete the first meiosis division to form haploid, the secondary oocyte, and a polar body that is discarded at a later stage. And then in meiosis 2, the secondary oocyte begins. If fertilization occurs at this stage, then the meiosis cycles get complete to form oocyte and a second polar body. Okay, that's all about gametogenesis. Okay, that's all what I can tell you about gametogenesis. In brief, gametogenesis is a process or production of gametes. There is two types. The first one is spermatogenesis and the second one is oogenesis. Spermatogenesis is for males and oogenesis for females. And also you have to remember that in process of spermatogenesis or oogenesis is using two cell division. The first one is mitosis and the second is meiosis. Okay, I'm sorry if I have made mistake. And di sini saya akan menjelaskan materi tentang gametogenesis dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya gametogenesis itu ialah suatu proses pembentukan gamet atau sel kelamin baik itu jantan maupun betina. Dan dalam gametogenesis ini tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis untuk jantan dan oogenesis untuk betina. Dimana dalam hasil spermatogenesis ini tersendiri akan menghasilkan sel sperma atau spermatozoa. Sedangkan untuk oogenesis ini akan menghasilkan sel ovum atau sel betina. Dalam gametogenesis ini tersendiri, dalam prosesnya itu terjadi dua fase pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis, di mana keduanya itu memiliki perbedaannya masing-masing. Mitosis itu ialah suatu bentuk proses fase pembelahan yang menghasilkan dua sel anak dengan materi genetik yang sama. Jadi dianya pada mitosis itu menghasilkan hanya dua sel anak, tapi dengan materi genetik yang sama persis. Dan untuk mitosis ini tersendiri terdiri dari 5 fase, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan meiosis merupakan bentuk dari fase pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan. Tetapi dalam meiosis ini sendiri memiliki dua tipe, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Yang mana pada meiosis pertama itu dianya berfungsi untuk mengubah dari diploid menjadi haploid. Sedangkan untuk meiosis yang kedua itu dianya berfungsi untuk menghasilkan 4 sel anakan. Sedangkan untuk proses pembentukan spermatogenesis ini melalui 3 tahap, yaitu yang pertama spermatositogenesis, yakni tahap awal dari pembentukan spermatogenesis. Dianya spermatogonium itu atau sel induk menjadi spermatosit primer setelah melalui fase pembelahan mitosis berulang kali atau bertahap-tahap. Selanjutnya, untuk proses pembentukan spermatogenesis ini terdiri dari 3 tahap, yakni yang pertama spermatositogenesis, merupakan tahap awal dari pembentukan spermatogenesis. Dianya perubahan dari sel induk atau spermatogonium itu menjadi spermatosit primer setelah melakukan fase pembelahan mitosis berulang kali. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap
ootidogenesis, yaitu melalui fase meiosis itu terdiri dari dua fase, yaitu meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua. Pada meiosis yang pertama itu perubahan dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Sedangkan untuk meiosis yang kedua itu dianya akan dari spermatosit sekunder akan menjadi spermatid. Terus akan dilanjutkan dengan fase atau tahap spermiogenesis. Ini merupakan tahap akhir dari pembentukan spermatogenesis karena merupakan perubahan dari spermatid menjadi spermatozoa yang matang. Karena spermatid ini belum matang dan dia belum siap untuk membuahi. Lalu dilakukan tahap pematangan atau yang kita sebut dengan spermiogenesis dan akan menjadi spermatozoa atau sperma yang matang. Kemudian untuk proses pembentukan oogenesis itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pembentukan spermatogenesis. Karena untuk oogenesis ini dianya dimulai dari tahap oositogenesis, yaitu yang mana primordial folides itu dari ovarium berubah menjadi oogonium untuk menghasilkan oosit primer. Dan dilanjutkan untuk fase ootidogenesis, yaitu di mana oosit primer melakukan fase pembelahan secara meiosis menjadi ootit primer dan berubah menjadi oosit sekunder dan polar body. Di meiosis yang kedua ini oosit sekundernya berubah, dan jika terjadi fertilisasi di tahap ini maka fase meiosis ini selesai dan berubah menjadi ootit dan polar body yang kedua. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah penjelasan dari saya tentang proses pembentukan dari gametogenesis atau sel induk, sel kelamin, jadi dapat kita simpulkan bahwa gametogenesis ialah proses pembentukan sel kelamin baik jantan maupun betina itu terdiri dari dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis ini untuk laki-laki dan oogenesis untuk perempuan. Yang dihasilkan dari spermatogenesis ialah sperma atau spermatozoa, sedangkan untuk oogenesis tersendiri itu menghasilkan sel ovum. Dan perlu diingatkan bahwa untuk proses terjadinya gametogenesis ini melalui dua fase pembelahan, yaitu secara mitosis dan meiosis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Daripada Allah saya mohon ampun. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.